Oke, jadi yang kita bahas hari ini terkait dengan pribadi seseorang ya yang bersifat privat sebenarnya bersifat melekat terhadap personal sebagai individu seorang manusia itu kita memiliki data personal berupa data pribadi. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan juga sudah diatur terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Diri, yaitu di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan data elektronik, informasi elektronik itu diatur juga terkait dengan peraturan menteri juga diatur juga terkait data pribadi itu di peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 itu banyak aturan-aturan itu nanti mungkin para pencari informasi itu bisa mengakses langsung sendirilah itu untuk di apa di media tuh banyak sebenarnya untuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Saya selaku praktisi ya, bukan selaku ahli, berdasarkan pengalaman pribadi, saya sebagai seorang lawyer mungkin akan memberikan sharing lah atau sifatnya berbagilah pengalaman ataupun informasi. Jadi terkait dengan perlindungan data pribadi, sebenarnya setiap orang itu untuk menjaga, untuk bisa mengetahui individu secara personal itu pertama kita memiliki namanya kartu identitas ya, yaitu kartu kependudukan berupa KTP itu yang dikeluarkan oleh uh, apa Dukcapil ya kalau dari dinas kependudukan itu juga sebenarnya data pribadi dan itu melekat untuk pribadi kita personal masing-masing. Nah, sebenarnya banyak ya data pribadi kita terkait dengan kependudukan itu sangat riskan sekali bahwa data pribadi kita itu bisa diakses oleh orang atau oleh oknum atau oleh siapa saja. Nah, itu loh yang ibaratnya kita bisa merasa dirugikan baik secara material maupun imaterial. Dalam hal ini bisa dimanfaatkan atau dipergunakan atau disalahgunakan oleh orang atau personal lainnya. Karena kita tidak terlepas karena hubungan manusia dengan manusia secara luas. Yang sekarang ini sangat riskan sih sebenarnya aktivitas seorang manusia ini kan luas, terutama dalam hal berhubungan dengan salah satu poinnya saja ya, yang ibaratnya kita melakukan tindakan hukum berupa jual beli barang. Nah, barang ini ada barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Itu semuanya memerlukan data pribadi masing-masing pihak. Yang salah satu pihak itu bisa mengetahui. Nah, namun sebatas mana mengetahuinya, dan itu bisa dibatasi. Nah, terkait data pribadi yang digunakan oleh secara pribadi ataupun bersama-sama, itu terkait misalnya kita ada jual beli ya, berupa barang tidak bergerak, berupa tanah, otomatis kan data pribadi kita juga masuk ke akses ke dalam instansi karena terkait jual beli tanah misalnya, itu otomatis kan data pribadi kita masuk ke eh, instansi pemerintahan berupa Badan Pertanahan Nasional. Itu mau tidak mau kita pasti masuk ke sana dan dilindungi di sana juga ada juga peraturan ATR BPN ya sekarang itu lebih dilindungi tentang data pribadi. Nah, cuman juga berkaitan dengan publik juga kita bisa juga data pribadi kita diakses secara publik. Namun tetap ada perlindungan secara spesifik terhadap data pribadi kita. Nah, berkaitan dengan hubungan ibaratnya kita secara langsung jual beli misalnya atau aktivitas jual beli barang bergerak. Misalnya kita membeli mobil, sepeda motor atau yang lainnya lah yang terkait dengan saling mengetahui data pribadi. Nah, itu juga dilindungi tapi ada batasannya. Nah, sebenarnya dalam intinya kalau data pribadi ya, di saat kita memberikan data pribadi kepada personal lain atau orang lain terkait dengan aktivitas yang terbatas, dalam tanda kutip terbatas itu hanya sebatas aktivitas itu aja dan ibaratnya close dan kalau sudah selesai ya sudah data pribadi kembali ke masing-masing pihak. Nah,
Terkait data pribadi yang boleh diakses atau boleh diminta atau boleh digunakan oleh orang lain itu dengan satu syarat harus ada persetujuan pihak yang mempunyai data pribadi. Jadi harus ada persetujuan dulu. Tapi kalau tidak ada persetujuan dari pihak yang memiliki data pribadi tersebut ya tidak bisa. Itu bisa melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, gimana kalau misalnya data pribadi itu ternyata kita berikan kepada instansi, misalnya tadi kayak misalnya membeli tanah, terus ibaratnya kita ada pengesahan di dalam proses pembelian tanah sewa beli tanah itu tadi, data kita masuk ke dalam instansi pemerintahan, misalnya Badan Pertanahan Nasional. Nah, wajib bagi instansi yang mempunyai data pribadi itu menjadi suatu dokumen pribadi dan wajib untuk dilindungi dan tidak boleh semua umum publik itu mengakses data pribadi. Itu juga dilindungi secara personal. Bagaimana sih ibaratnya kalau terjadi suatu peristiwa hukum, misalnya data pribadi kita secara personal disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau dipergunakan dalam tindak suatu kejahatan oleh orang lain dan data pribadi kita kena lah di situ, diambil lah oleh orang itu tadi. Makanya kita perlu lihat dulu kasusnya seperti apa. Misalnya dia memperolehnya gimana, uh, mendapatkannya seperti apa. Nanti kita bisa dilihat di dalam kasus itu tadi, perbuatan perlindungan data pribadi masing-masing pihak. Terkait dengan siapa sih yang boleh mengakses data pribadi dan dalam hal apa sih kita bisa mengakses data pribadi. Oke, kalau dalam hal data pribadi bisa digunakan secara umum itu dalam hal misalnya ada pejabat yang diperbolehkan untuk meminta data pribadi seseorang. Nah, itu biasanya dalam hal-hal proses penegakan hukum. Nah, dalam hal proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan hukum untuk menunjang pelaksanaan hukum itu dalam tanda kutip bisa diperbolehkan untuk mengakses data pribadi itu tadi. Namun ada persetujuan atau dasar dulu untuk mengakses data pribadi. Misalnya dalam kasus hal kejahatan atau suatu tindak pidana untuk membuat atau menjadikan suatu perkara pidana itu menjadi terang, maka seorang penyidik dalam hal yang menangani suatu perkara itu boleh dia meminta atau mendapatkan data pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal proses penegakan hukum. Seorang penyidik dalam hal mengakses misalnya data ke pihak bank. Dia bisa meminta jumlah transaksi data pribadi di bank ataupun melakukan suatu tindakan hukum terhadap proses penegakan hukum itu tadi. Sebenarnya boleh, tapi dalam hal satu penegakan hukum dan yang kedua dalam hal untuk mencari data berkaitan dengan penanganan hukum yang sedang dijalani. Bagi pelaku ya, yang dia sebagai pelaku perbuatan melawan hukum ya, kalau dalam segi perbuatan perdata itu misalnya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh personal sehingga ada upaya hukum untuk memperoleh data pribadi. Tapi dalam spesifik misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada orang yang dia memiliki aset di dalam BPN dan ternyata aset itu akan dilakukan eksekusi terhadap uh, perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum atau sudah dimenangkan oleh personal atau pihak. Ternyata pihak itu dilindungi dengan data diri pribadi itu yang tidak bisa diakses oleh pemenang perkara. Nah, ini menjadi kontroversi ya saat ini ya. Karena apa?
Dalam Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi, satu instansi wajib untuk melindungi data pribadi dan dilindungi undang-undang dan tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Di satu sisi ada seorang pencari keadilan yang memang membutuhkan data pribadi untuk perbuatan hukum atau pelaksanaan penegakan hukum di dalam instansi pengadilan. Nah, ini masih menjadi kontroversi sampai saat ini belum ada aturan yang memang mengatur secara jelas terkait dengan bagaimana proses untuk mendapatkan data pribadi secara langsung. Nah, sampai saat ini masih menjadi kontroversi, makanya mungkin nanti bagi eh, para pembuat undang-undang ya dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat ya di pusat ya untuk bisa mengkaji peraturan-peraturan terbaru atau merevisi eh, terkait peraturan tersebut karena banyak masyarakat yang membutuhkan data pribadi terkait dengan penegakan hukum namun mereka tidak mendapatkan akses perlindungan dan ini kebanyakan kalaupun kita bisa mendapatkannya pun juga tidak secara legal ya jadi secara ilegal jadi butuh uh, naungan perlindungan peraturan yang memang saat ini diperlukan bagi para pencari keadilan di saat dia mau melakukan sita eksekusi atau sita jaminan. Mungkin bagi para praktisi-praktisi hukum atau para ahli-ahli hukum saat ini yang ada di negara Indonesia, terutama di para wilayah pengadilan daerah-daerah yang kesulitan untuk melakukan akses memperoleh data pribadi terkait dengan tindakan hukum berupa ibaratnya eh, eksekusi sebuah aset yang dimiliki secara pribadi dan dilindungi oleh peraturan yang memang tidak diperbolehkan semua orang atau semua individu untuk mengakses data pribadi tersebut. Ini sampai saat ini belum ada aturan yang bisa mengatur itu karena berbenturan semua. Di satu sisi kita mau mendapatkan data pribadi, di satu sisi dilindungi data pribadi secara uh, secara tertutup lah, tidak boleh dipublikasi. Padahal ini untuk kepentingan hukum. Mungkin ini bersifat sharing atau bersifat informasi. Mungkin juga nanti kalau misalnya video ini beredar atau jalan nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada kami langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan peristiwa-peristiwa di lapangan yang berbenturan dengan perlindungan data pribadi. Oke, terima kasih.